Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bagus, yaitu kitab yang berjudul Miftah dari Sa'adah, yang berarti kunci negeri kebahagiaan. Kitab ini lebih dari 1000 halaman, berbicara tentang satu kunci saja untuk menggapai kebahagiaan. Satu kunci utamanya, yaitu ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Hadis ini menunjukkan menuntut ilmu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci segala kebaikan. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan tentang hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini bahwasannya barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Kalau dia tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun, dan tidak mungkin dia meraih kebahagiaan kalau begitu. Jadi jemaah sekalian, kebaikan dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan bergantung pada ilmu agama yang kita pelajari. Inilah miftah dari sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebutkan 153
keutamaan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu serta yang mendalami ilmu agama. Ini buku yang sangat bagus, yang sangat penting untuk kita baca agar kita paham betapa pentingnya mempelajari ilmu agama. Itulah kunci segala kebaikan. Jadi kalau kita belajar sedikit tentang ilmu agama, maka sedikit pula kebaikan kita. Kita tambah belajar, bertambah kebaikan kita. Dan seterusnya. Dan di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari para ulama dahulu, beliau sebutkan di antaranya dari Muhammad bin Al-Fadl, sebuah ucapan yang menjelaskan kepada kita bagaimana Islam ini hancur. Beliau menyebutkan zahabul Islam ala yadai arba'ati asnafin minan nas. Islam itu musnah, hilang, dikarenakan 4 jenis manusia. Dikarenakan 4 jenis manusia. Sinfin la ya'maluna bima ya'lamun. Golongan yang pertama, yang tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Wasinfin ya'maluna bima la ya'lamun. Golongan yang kedua, yang beramal tanpa ilmu. Wasinfin la yata'allamun wa la ya'malun. Golongan yang ketiga, yang tidak menuntut ilmu, tidak pula mengamalkannya. Wasinfin, golongan yang keempat, yamna'unan nasa minat ta'allum, yang menghalangi manusia untuk mempelajari ilmu agama. Inilah jemaah sekalian, 4 golongan yang merusak Islam. Islam di satu tempat, di satu daerah hancur dikarenakan 4 golongan ini. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan secara lebih terperinci. Qultu, kata beliau, aku katakan, as-sinful awal, golongan yang pertama, man lahu ilmun bila amalin. Golongan yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Fahuwa adharru syai'in 'alal 'ammah. Maka golongan ini yang paling berbahaya terhadap orang-orang awam. Golongan ini yang paling berbahaya terhadap orang awam. Punya ilmu, tapi tidak dia amalkan. Kenapa golongan ini paling berbahaya terhadap orang awam? Fa'innahu hujjatul lahum fi kulli naqisatin wa mubakhasatin. Karena dia adalah hujjah bagi mereka, adalah alasan bagi orang-orang awam untuk melakukan semua yang bertentangan dengan Islam. Jadi mereka akan beralasan, dia saja berilmu, dia nggak amalkan.
Dia saja berilmu melakukan yang seperti itu, padahal yang dia lakukan itu bertentangan dengan ilmunya. Maka orang awam akan berhujjah dengannya. Sehingga jemaah sekalian, dia tidak sadar menyesatkan orang. Atau bisa jadi dia tahu dia menyesatkan. Mungkin saja dia mengajak mereka untuk menyelisihi ilmu yang sudah dia ketahui. Dan golongan seperti ini faktanya ada. Faktanya golongan seperti ini ada. Dia tahu kebenaran, tapi dia malah memimpin manusia untuk menentang kebenaran itu. Bahkan inilah kesesatannya iblis. Iblis itu tersesat bukan tidak mengenal kebenaran, tapi dia menentang kebenaran. Inilah kesesatannya iblis. Dia tersesat bukan tidak mengetahui kebenaran, tapi dia menentang kebenaran tersebut. Dan betapa banyak para pengikut iblis. Jadi, golongan yang pertama ini tentang seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Dia punya ilmu, tapi dia tidak amalkan ilmunya. Malah dia mengajarkan kepada manusia yang bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini golongan yang paling berbahaya kepada orang-orang awam. Karena mereka akan berhujjah dengannya. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran jamaah sekalian, betapa bahayanya kebodohan itu. Mereka berhujjah bukan dengan ilmu, bukan dengan dalil. Di antara hujjah mereka adalah melihat kepada tokoh yang mereka anggap tokoh itu berilmu. Dan di zaman sekarang, dengan adanya YouTube dan medsos, orang yang sebenarnya nggak berilmu itu bisa dicitrakan sebagai orang yang berilmu. Karena ceramahnya diupload di medsos, diupload di YouTube, kemudian disebut di situ al-ustadz atau kiai atau buya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya dalam menuntut ilmu, dia tidaklah belajar secara serius kepada seorang ulama ahli sunnah. Mungkin dia belajarnya justru ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Islam, seperti ilmu filsafat, ilmu kalam, dan lain-lain. Tapi dengan adanya medsos, dengan adanya YouTube, dia dicitrakan sebagai orang yang berilmu. Maka dia pun mengajak kepada kebatilan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahayanya menjerumuskan orang lain dalam kebatilan. Orang yang melakukannya akan menanggung dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, mengajarkan satu yang menyelisihi kebenaran, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun.
Wasinfus tsani, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan golongan yang kedua, al-abidul jahil, ahli ibadah yang bodoh. Ahli ibadah yang bodoh. Fa innan nasa yuhassinuna dhanna bihi. Maka sesungguhnya manusia selalu berprasangka baik kepada seorang ahli ibadah, walaupun dia bodoh. Karena melihat pada ibadahnya dan kesolehannya. Li ibadatihi wa salahihi. Fayaqtaduna bihi ala jahlihi. Mereka pun mengikutinya di atas kebodohannya. Inilah jemaah sekalian, golongan yang kedua. Golongan yang berbahaya bagi Islam. Walaupun dia tentu nggak berniat membahayakan Islam. Tapi keberadaannya tanpa dia sadari membahayakan Islam. Ahli ibadah tapi bodoh. Bodoh di sini maknanya bukan tidak tahu matematika, tidak ngerti fisika, nggak tahu ilmu bisnis, bukan. Bukan itu maksudnya bodoh di sini. Maksudnya dia tidak memahami agama dengan baik. Walaupun dia seorang insinyur, dia doktor, profesor, tapi kalau dia tidak memahami agama, dalam syariat dia disebut jahil, bodoh. Dan semua kata ilmu, al-ilmu, dan kata al-jahlu, kebodohan, dalam syariat, itu maknanya ilmu tentang agama dan kebodohan tentang agama. Karena syariat datang untuk mengajarkan agama kepada kita. Bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia kita, akan tetapi kemaslahatan akhirat kita. Dan semua kemaslahatan dunia bisa kita gapai ketika kita mengejar kemaslahatan akhirat. Jadi, kata beliau, sebagian manusia ketika melihat ahli ibadah, mereka pikir dia orang berilmu. Maka mereka pun mengikutinya. Mereka tidak tahu dia bagaikan orang buta yang sedang menuntun orang buta yang lain. Mereka tidak tahu dia menyesatkan mereka sehingga mereka terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran. Jadi ini golongan yang kedua. Dan ini betapa banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita. Asal lihat orang rajin ke masjid, langsung mereka panggil ustadz kan? Bahkan cuma lihat dia rajin berbusana islami, pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, pakai baju koko, itu mereka bisa angkat dia menjadi ulama. Kalau ada muka Arab sedikit, dipanggil Habib, dianggap ulama besar. Ini keadaan orang awam. Makanya di sini juga ada pelajaran bagi kita. Ini diantara cara berdalil yang menyesatkan. Mereka tidak berdalil dengan ilmu, tapi berdalil dengan orang-orang yang mereka anggap dia ahli ibadah, walaupun sebenarnya dia jahil. Dan jemaah sekalian, kita sering mendengarkan kisah tentang pembunuh 100 nyawa ketika dia mau bertobat. Maka dia tidak tahu cara bertobat. Dia pun bertanya, siapa orang yang paling berilmu? Tapi kemudian orang-orang yang dia tanyai menunjuki dia untuk berjumpa dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Maka dia pun datang kepadanya. Jadi orang-orang yang dia tanyai mengira, menyangka kalau dia ahli ibadah berarti dia berilmu. Ternyata tidak.
Ketika pembunuh 100 nyawa itu datang kepadanya, waktu itu dia bunuh baru 99. Dia minta petunjuk untuk bertobat. Maka ahli ibadah itu bertanya, apa dosamu? Saya membunuh sudah 99 orang. Maka dia pun marah. Karena kemarahannya dia mengatakan kepada pembunuh tersebut, tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Maka apa yang terjadi? Kebodohannya itu membahayakan dirinya sendiri. Dia pun dihabisi oleh pembunuh tersebut, sehingga genap yang dia bunuh menjadi 100. Nah, kalau seandainya pembunuh ini mengikuti fatwa dia, maka pembunuh ini akan tersesat. Tapi ternyata dia masih bertanya lagi, siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Barulah yang kedua itu, mereka betul-betul tunjukkan kepadanya agar berjumpa dengan ahli ilmu. Dia pun datang kepada sang alim tersebut, minta petunjuk. Maka setelah dia ceritakan dosanya telah membunuh 100 nyawa, sang alim menegaskan, tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat. Lalu dengan petunjuk sang alim, dia pun bertobat. Sang alim memberi petunjuk kepadanya, kamu harus berhijrah. Hijrah di sini betul-betul sampai pindah tempat tinggal. Tinggalkan kampung halamanmu, negeri tempat tinggalmu, karena di situ banyak orang yang suka berbuat dosa. Pindahlah di negeri atau di daerah para ahli ibadah, tinggallah kamu bersama mereka. Maka dia pun menuruti nasihat sang alim itu, sehingga ringkas cerita dia selamat. Allah mengampuni dosanya. Ini luar biasa jemaah sekalian. Kita bisa petik dari kisah ini bahayanya orang bodoh yang berfatwa, yang dijadikan contoh, dan betapa agungnya seorang alim. Pembunuh 100 nyawa, nggak main-main dosanya. Dan ternyata itu sudah nggak lama lagi dia mati. Jadi ibaratnya dia sudah berada di tepi jurang neraka, dengan bimbingan seorang alim dia bisa selamat. Kalau seandainya dia mengikuti apa kata ahli ibadah yang jahil itu, maka dia tidak mungkin selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzani sinfani huma alladhani dzakarahuma ba'du salaf fi qawlihi. Dua golongan inilah yang telah disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Ihzaru fitnatal alim al-fajir wal abid al-jahil. Hati-hatilah dari fitnah orang berilmu yang fajir, tidak mengamalkan ilmunya, dia suka berbuat dosa, dan fitnahnya ahli ibadah yang jahil, yang beribadah tidak berdasarkan ilmu. Wa inna fitnatahuma fitnatul likulli maftun. Karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap yang terfitnah. Maksudnya ini dua pangkal fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menyesatkan dari agama Allah. Ini makna fitnah di sini. Kata para ulama salaf dahulu, ini dua pangkal fitnah. Fitnahnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan fitnahnya ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Bahkan jemaah sekalian, fitnah ini sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang menimpa Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kata Allah,
orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan ahli ibadah atau pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat ini dulunya beragama Nasrani dan ayahnya adalah orang Nasrani Arab yang terkenal. Karena ayahnya ini dermawan, suka berbuat baik kepada orang, sehingga dia sangat terkenal. Dan suatu hari anaknya bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib ayah saya?" Dia Nasrani, nggak masuk Islam, tapi dia dermawan. Maka Adi bin Hatim berharap ayahnya masih bisa selamat. Terkenal di kalangan bangsa Arab dahulu sebagai orang yang sangat dermawan. Maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW, gimana nasib ayahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Hatim, ayahmu telah mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini." Maksudnya, di akhirat dia sudah nggak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sebagaimana kata Allah, mereka itulah, yaitu orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia. Mereka dapat balasan di dunia saja. Akan tetapi mereka itu, kata Allah, tidak lagi mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Terhapuslah dan menjadi batil amalan-amalan mereka di akhirat kelak. Nah, ini tentang sahabat Adi bin Hatim dan ayahnya. Jadi dulunya beliau ini Nasrani. Maka ketika Nabi SAW membaca surat At-Taubah ayat ke-31 tadi, di situ disebutkan orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah. Maka kata beliau, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta. Jadi beliau merasa heran, kenapa ayat mengatakan umat Nasrani menyembah pendeta? Dan lanjutan ayat itu tidak beliau tanyakan lagi, karena lanjutan ayat wal masih ibn Maryam, mereka juga menyembah Isa putra Maryam. Tapi beliau nggak tanya lagi. Yang beliau tanya yang sebelumnya, kenapa Allah mengatakan kami menyembah pendeta? Kami nggak menyembah pendeta. Dia pikir menyembah itu hanya dengan berdoa, ruku dan sujud. Maka Rasulullah SAW balik tanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kalian pun ikut menghalalkan atau sebaliknya? Mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Mungkin sebagai contoh, seperti disebutkan juga oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Jadi yang pertama menghalalkan babi namanya Paulus. Mereka pun ikut. Padahal di dalam syariat mereka itu hukumnya haram. Tapi mereka ikut. Bukankah seperti itu yang kalian lakukan? Kata sahabat ini, betul ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi hati-hati. Kita menyikapi orang berilmu, tapi dia menyelisihi ilmunya sendiri. Atau sebaliknya, ahli ibadah yang jahil, itu bisa sampai pada tingkat penyembahan kepadanya. Bukan dengan ruku dan sujud kepadanya.
tapi mengikuti dia dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Fa inna nasa innama yaqtaduna bi ulama'ihim wa ubadihim. Karena manusia, ini umumnya manusia, mereka mengikuti ulama dan ahli ibadah mereka. Fa idza kana al ulama fajara wal ubad jahala ammatil musibah bihima wa admatil fitnah 'alal khassah wal 'ammah. Maka apabila para ulama itu menyelisihi ilmu mereka dan ahli ibadah jahil, musibah ini semakin luas dan fitnah semakin besar bagi orang-orang khusus maupun orang-orang yang umum. Jadi ini kelompok yang pertama dan kedua yang merusak Islam. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya dan ahli ibadah yang jahil, yang tidak beribadah berdasarkan ilmu. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, kenapa kita setiap hari minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Setiap hari kita mohon kepada Allah, doa yang wajib kita baca setiap hari dalam ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Pastilah ini doa yang paling penting bagi kita. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu nikmat jalan yang lurus. Apa nikmat jalan yang lurus itu? Nikmat ilmu dan amal. Itulah jalan yang lurus. Nikmat ilmu dan amal. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang lain yang menjelaskan tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat. Itu siapa? Surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Perhatikanlah, ini orang-orang yang Allah berikan nikmat yang kita minta dalam doa kita di surat Al-Fatihah. Siapa mereka itu? Ada 4 golongan. Yang pertama, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin. As-siddiqin itu artinya orang-orang yang membenarkan ajaran para nabi. Dan pemimpin mereka adalah, siapa pemimpin as-siddiqin? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ulama yang paling berilmu. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini tingkatan yang kedua setelah tingkatan para nabi. Dia cuma 1 derajat di bawah para nabi. Itu tingkatan ulama. Dan ulama yang paling berilmu adalah Abu Bakar. Kenapa? Dia yang paling sering belajar. Beliau yang paling sering belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan gurunya adalah guru yang terbaik. Kemudian yang berikutnya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu yang berjihad berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Yang mereka lakukan adalah jihad yang bid'ah, yang hanya menjelek-jelekkan Islam, yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang liberal untuk menghantam Islam. Akibat ulah teroris.
Orang-orang yang mati syahid ini dalam jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i itu yang berdasarkan ilmu, sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian golongan yang keempat yang Allah berikan nikmat itu adalah as-solihin, orang-orang soleh. Orang soleh adalah yang beramal soleh. Dan amal soleh itu disebut amal soleh kalau sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau berdasarkan ilmu. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi mereka inilah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ringkasnya mereka adalah para nabi dan rasul dan yang mengikuti nabi dan rasul itu. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah sebutkan jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam 3 ayat. Pertama surat At-Taubah ayat 33, yang kedua surat Al-Fath ayat ke-28, yang ketiga surat As-Saff ayat ke-9. Nanti antum baca. Ini 3 ayat yang menjelaskan nikmat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan satunya saja, yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat ke-33. Kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan dinil haq, agama yang hak, untuk dia menangkan dengannya agama Islam di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Orang-orang musyrik akan benci. Jadi jemaah sekalian, inilah 2 yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan 2 ini kata Allah kunci kemenangan kita. Jadi jangan mimpi kita mau menjayakan Islam tanpa 2 hal ini. Mustahil. Hanya 2 ini yang dengannya kita bisa menjayakan Islam. Yang pertama al-huda, petunjuk. Yang kedua dinil haq, agama yang hak. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan agama yang hak adalah al-amalu soleh, amal soleh. Jadi inilah 2 nikmat yang setiap hari kita minta kepada Allah dalam sholat kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Oleh karena itu, makna lanjutannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang Allah murkai maknanya yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang sesat artinya yang beramal tanpa ilmu. Ini setiap hari yang kita minta kepada Allah. Minta nikmat ilmu dan amal, kemudian minta perlindungan dari punya ilmu tapi tidak diamalkan, dan dari beramal tanpa ilmu. Dan Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri makna ayat ini. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai maksudnya adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Karena termasuk sifat menonjol Yahudi adalah punya ilmu, tahu kebenaran, tapi mereka menentang kebenaran itu. Sebaliknya, Nasrani ahli ibadah, suka beramal, tapi tidak berdasarkan ilmu. Maka ini golongan yang pertama dan kedua yang setiap hari kita
minta perlindungan darinya di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wasinfu tsalits, dan golongan yang ketiga, alladzina la ilma lahum wala amal, orang-orang yang tidak berilmu dan tidak pula beramal. Jadi nggak punya ilmu, nggak ada amalan juga. Jemaah sekalian, golongan ini sangat buruk keadaannya. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa innamahum kal an'am as-sa'imah. Mereka itu seperti hewan ternak. Tapi efek bahaya mereka kepada orang lain itu nggak terlalu besar. Dia bodoh dan bukan pula ahli ibadah. Sehingga orang-orang kebanyakan menganggap dia orang yang nggak perlu diperhatikan, nggak bernilai. Nah, yang berbahaya yang pertama, kemudian yang kedua, karena orang melihat dia punya ilmu, tapi dia malah menyelisih ilmunya. Mungkin mereka menganggap penyelisihan dia terhadap ilmu adalah kebenaran. Sedangkan yang kedua, orang melihat dia ahli ibadah. Mungkin mereka akan mengatakan, ya nggak mungkinlah dia sesat. Dia rajin ibadah, padahal dia mengajarkan kesesatan. Jadi dibandingkan golongan yang pertama dan kedua, maka golongan yang ketiga ini tidak lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya golongan yang pertama, kemudian golongan yang kedua. Namun tentu jemaah sekalian, ini sangat berbahaya bagi orang itu sendiri. Dia tidak punya ilmu, tidak juga punya amalan. Kalau dia beramal pun nggak ada gunanya kalau amalannya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka seperti hewan ternak. Ini tingkatan yang paling parah dari orang yang tidak belajar, tidak pula beramal. Kondisi hidup mereka seperti hewan ternak. Ini bukan sebuah istilah yang diada-adakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Furqan ayat ke-44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau berusaha memahami dengan akal mereka? Tidak, mereka tidak menggunakan. Jadi mereka nggak mau belajar. Tidak menggunakan pendengaran mereka, tidak pula menggunakan akal mereka. Kemudian kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan-hewan tersebut. Begitu pula di surat Muhammad ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan orang-orang kafir yang jauh dari ilmu dan amal. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dengan harta mereka, dengan segala fasilitas dunia mereka. Jadi kita jangan silau melihat kekayaan dunia mereka, teknologi mereka, banyaknya duit mereka. Jangan silau. Ini Allah celah dalam Al-Quran. Mereka bersenang-senang dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti hewan-hewan makan. Hewan-hewan makan begitu saja, tidak ada kewajiban yang dia tunaikan, tidak ada larangan yang dia jauhi. Wan naru mathwal lahum, maka nerakalah adalah tempat tinggal mereka. Maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Inilah golongan yang ketiga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
Mereka tidak ubahnya seperti hewan ternak yang tidak belajar sama sekali dan tidak pula mengamalkan. Yang terakhir, wasinfur rabi, golongan yang keempat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nuwabu iblis fil ard. Mereka lah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Kenapa mereka disebut wakil-wakil iblis di muka bumi? Wahumul ladzina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wa tafaqquh fid din. Karena mereka yang menghalang-halangi manusia untuk menuntut ilmu dan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama. Inilah jemaah sekalian golongan yang keempat, yang menghalangi manusia menuntut ilmu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka itulah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Fahaula'i adarru alaihim min syayatinil jinni. Maka mereka lebih berbahaya bagi manusia daripada setan-setan jin. Setan-setan jin itu hanya membisikkan saja. Hanya membisikkan di dalam dada manusia. Tidak sampai menghalang-halangi orang belajar agama. Jadi manusia yang menghalang-halangi orang belajar agama itu lebih parah daripada setan. Setan jin itu juga bala tentara iblis. Manusia yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu agama juga bala tentara iblis. Ternyata bala tentara iblis dari kalangan manusia lebih berbahaya daripada dari kalangan jin. Walaupun sama-sama disebut setan. Sama-sama disebut setan. Sebagaimana Allah sebutkan dua golongan setan ini diantaranya di surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Musuh ilmu, musuh kebenaran, musuh semua pengikut kebenaran. Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi yang disebut wakil-wakil iblis di muka bumi itu, dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia. Kenapa jemaah sekalian mereka disebut setan? Fa innahu yahuluna bainal qulubi wa baina hudallahi wa tariqihi. Karena mereka menghalangi antara hati manusia dengan hidayah Allah dan jalan menuju hidayah itu. Mereka menghalangi manusia untuk mengenal kebenaran dengan cara menghalang-halangi orang menuntut ilmu. Dan kita melihat di zaman ini jemaah sekalian, bentuknya banyak. Bentuk menghalang-halangi orang menuntut ilmu itu banyak. Bahkan ada yang sampai berani, dia seorang muslim, tapi dia berani membuat keributan di masjid. Ini aib yang sangat besar sebenarnya. Tapi itu terjadi. Ini luar biasa. Masjid mereka masuki, kemudian teriak-teriak di masjid. Ini nggak pantas. Di masjid itu jemaah sekalian kita harus tenang, memuliakan rumah Allah. Jangan mengganggu orang yang sedang ibadah. Kalaupun kita melihat orang yang bersalah, ya kita nasihati dia dengan cara yang baik. Kalau mau bertengkar, ajak dulu dia keluar, baru bertengkar di luar. Ini masjid rumah Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim datang masuk ke masjid kemudian teriak-teriak, marah-marah, apalagi sampai merusak properti-properti yang ada di masjid. Na'udzubillah, ini nggak masuk akal kalau seorang muslim melakukannya. Sampai tingkat seperti itu. Orang sedang kajian di masjid, mereka datang rombongan,
kemudian bikin ribut di masjid, menghalangi orang menuntut ilmu. Atau sebuah majelis kajian mereka persulit untuk mendapatkan izin, atau pembangunan suatu masjid karena mereka tahu di masjid itu ada penyebaran ilmu-ilmu, mereka persulit masjid itu untuk berdiri. Ini sama saja, termasuk orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu secara khusus dan beribadah secara umum. Termasuk juga jemaah sekalian, orang yang menghalang-halangi manusia menuntut ilmu adalah yang mentahdir para ahli ilmu. Maksudnya ahli ilmu beneran. Para ulama ahli sunnah, para duat, para da'i yang mengajak kepada sunnah. Kemudian dia jelek-jelekkan namanya. Dia larang manusia belajar kepadanya. Bukan da'i yang menyimpang. Kalau da'i yang menyimpang ya memang harus diingatkan. Kita harus ingatkan manusia jangan datang belajar kepadanya. Itu bagian dari nasihat. Tapi kalau dia da'i yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada tauhid, lalu kita jelek-jelekkan dia, maka sama saja kita menghalangi orang untuk belajar kepadanya. Apalagi kalau di-share di medsos. Betapa banyak orang yang mungkin terpengaruh. Seorang da'i yang mengajak kepada sunnah, lalu dijelek-jelekkan. Maka orang pun sudah nggak mau lagi mengambil ilmunya. Ini sama. Berarti mereka mencegah manusia untuk belajar. Kemudian, yang lebih berbahaya lagi, kalau mereka sudah anti kepada para ulama dan para da'i sunnah, mereka akan beralih kemana? Kepada para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Jadi luar biasa, dahsyat bahayanya. Maka hati-hati. Dan hari ini kita lihat, Masya Allah di medsos, luar biasa. Orang-orang menjelek-jelekkan para ulama dan para da'i ahli sunnati wal jamaah dengan berbagai macam cap yang buruk, sebutan-sebutan yang jelek. Disebut wahabi, radikal, ekstrim, kadrun, dan lain-lain. Maka ini termasuk orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka mereka adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Kenapa jemaah sekalian? Iblis itu begitu ingin agar manusia menjauh dari ilmu. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis. Ini kitab yang juga sangat penting untuk dibaca. Ini luar biasa. Kitab yang sangat bagus. Menjelaskan bagaimana berbagai macam tipu daya iblis kepada kelompok-kelompok manusia. Bahkan beliau sebutkan tipu daya iblis kepada para ulama sekalipun. Kepada ahli hadis, ahli fikih, dan dari semua kelompok manusia yang beliau sebutkan yang ditipu oleh iblis dalam kitab tersebut, yang paling panjang, yang paling banyak kepada orang-orang sufiyah, tasawuf, tarekat. Silakan dibaca. Talbis Iblis. Dan ketika beliau berbicara tentang talbis iblis kepada kaum sufi, yang pertama beliau mengatakan, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala nasi sadduhum 'anil ilm." Ketahuilah bahwasannya talbis iblis, tipuan iblis, tipu daya iblis yang pertama terhadap manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah lentera yang menerangi jalan kehidupan kita. Fa'idha atfa'a masabihahum khattabahum fi dhulam kaifa sya'a. Maka apabila iblis telah berhasil
mematikan lentera-lentera mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi kegelapan, maka sangat mudah dia menyesatkan mereka sesuka hatinya. Mau dibawa kemanapun sudah gampang, kalau dia bodoh tidak berilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara cara iblis yang paling sering berhasil menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah at-tazyin, yaitu menipu manusia dengan menggambarkan sesuatu yang buruk terlihat bagus, atau sebaliknya, sesuatu yang baik terlihat buruk. Dan itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu yang menjerumuskan manusia dalam segala penyimpangan akidah sampai kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan yang menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan adalah syahwat. Jadi di antara senjata iblis adalah menipu manusia dengan syubhat. Di antara bentuknya dengan tazyin, menggambarkan yang buruk itu terlihat bagus, yang bagus terlihat jelek. Dan ini hanya mungkin dilakukan oleh iblis kalau manusianya bodoh, sehingga bisa ditipu. Kalau dia tahu kebenaran, dia akan sulit untuk ditipu. Contoh jemaah sekalian, kalau kita tahu hakikat riba itu, mau dibilang bunga, mau dibilang faidah, mau dibilang keuntungan, kita nggak akan tertipu. Tapi kalau kita nggak ngerti, ya betapa mudah kita tertipu. Bunga itu kan sesuatu yang indah. Padahal riba, digunakanlah kata-kata yang indah. Begitu pula racun yang mematikan, yang sangat membahayakan. Mereka sebut selera pemberani. Kalau kita tahu hakikatnya, ya kita nggak akan tertipu. Yang lebih parah daripada itu, dosa terbesar, dosa syirik. Mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut. Namanya indah sekali, sedekah. Itu kan amal soleh. Perbuatan dosa syirik, mempersekutukan Allah, kufur kepada Allah, mereka sebut kearifan lokal. Kearifan, Masya Allah. Namanya indah sekali. Budaya bangsa. Adat yang harus dilestarikan. Kekayaan nenek moyang kita. Dan seterusnya. Ini hanya bisa dilakukan untuk menyesatkan pada orang-orang yang bodoh. Orang yang nggak ngerti agama. Kalau orang yang ngerti agama, dia belajar, mau dinamakan apapun, dia tahu. Dia tahu hakikatnya. Tipu daya iblis ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Naml ayat ke-24. Tentang ucapan Hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam menceritakan tentang kaum Saba. Dia mengatakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati Ratu Saba itu dan kaumnya menyembah matahari, bersujud kepada matahari selain daripada Allah. Kenapa bisa begitu? Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Setan memperindah bagi mereka amalan-amalan buruk mereka.
fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Maka dengan itu setan menghalangi mereka dari jalan kebenaran sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi ini tipu daya setan sudah lama sekali, dari dulu. Menipu manusia dengan berbagai macam syubhat. Bahkan terjadinya penyembahan kepada selain Allah pertama kali dari pintu ini. Setan menebarkan syubhat kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang mencintai orang-orang soleh yang telah wafat. Maka setan mengatakan kepada mereka, untuk memuliakan orang-orang soleh itu buatlah patungnya dan beribadahlah di kuburannya. Ini jemaah sekalian, kedengarannya indah sekali, memuliakan orang soleh, tapi ternyata itu adalah pintu kepada kesyirikan. Ini awal terjadinya kesyirikan di muka bumi, dan itu gak akan bisa dilakukan kepada orang-orang yang berilmu. Dia tahu ini syubhat, dia tahu ini tipu daya setan. Itulah sebabnya setan menghalangi manusia untuk menuntut ilmu. Maka dia menggunakan wakil-wakilnya di muka bumi untuk lebih memperlancar tugas-tugasnya. Karena dengan ilmu kita mengetahui tipu daya setan. Dengan ilmu kita menyingkap syubhat. Dengan ilmu kita selamat dari berbagai kesesatan. Inilah jemaah sekalian, 4 jenis manusia yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka inilah orang-orang yang sangat berbahaya bagi Islam, untuk mengingatkan kita jangan sampai kita termasuk dari salah satu golongan ini. Maka jadilah orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti jalan ilmu dan amal. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab. Tafadhol. Bagi jemaah sekalian yang bertanya, mohon bisa ditulis dan saya kertas kemudian diberikan kepada Nggak ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, nasihat yang terkandung dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim tadi sebenarnya itu merupakan cambuk yang keras bagi kita untuk semangat menuntut ilmu. Karena itulah jalan keselamatan. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan sebaik-baik nasihat adalah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, saya tambahkan satu hadis saja yang mengingatkan kita
pentingnya agar kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Makanya kata para ulama, menuntut ilmu itu adalah jalan pintas masuk surga. Bahkan bukan hanya jalan pintas, itu satu-satunya jalan pertama. Tanpa melalui jalan ini, kita nggak akan bisa masuk surga. Karena kita nggak mungkin bisa mengamalkan sesuai yang Allah perintahkan tanpa ilmu. Kemudian lanjutan hadis, wa innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna au bima yatlub. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk seorang penuntut ilmu. Karena mereka ridho dengan amalan yang dia kerjakan. Dan juga karena itu tugas dari Allah. Karena kemuliaan orang yang menuntut ilmu, Allah tugaskan malaikat khusus untuk menghamparkan sayap-sayap mereka bagi seorang penuntut ilmu. Mulai dia keluar dari rumah sampai dia pulang ke rumah, ketika dia keluar menuntut ilmu, malaikat bertugas menghamparkan sayap-sayapnya. Dan ini tidak Allah berikan kepada para raja. Kemuliaan ini enggak Allah berikan kepada para raja, kepada para pengusaha, orang-orang kaya, tidak. Tapi kepada penuntut ilmu. Itu belum lagi malaikat yang lain yang hadir di majelis ilmu dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Kemudian lanjutan hadis, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun untuknya semua makhluk di langit dan di bumi sampai ikan-ikan di lautan. Ini luar biasa keutamaan orang yang berilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti keutamaannya bulan purnama di atas semua bintang-bintang. Bulan itu hanya satu, tapi sinarnya lebih terang daripada bintang-bintang yang jumlahnya banyak. Bulan itu hanya satu, tapi manfaatnya di malam hari untuk menerangi bumi ini lebih besar daripada bintang-bintang walaupun jumlahnya lebih banyak. Itulah perumpamaan orang alim. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian lanjutan hadis, wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Wa innama warrathul ilm. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu.
Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil warisan para nabi tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan satu hadis ini menambah semangat kita untuk belajar ilmu agama. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kita belajar belum kita amalkan itu sudah ibadah. Hadis-hadis ini menunjukkan kita belum amalkan, kita baru belajar saja, kita baru hadir di majelis ilmu, itu sudah termasuk ibadah. Iya. Menanggapi fitnah dari orang-orang yang membenci dakwah sunnah, terutama yang berpegang pada kitab fitnah Wahabi, fitnah Wahabi. Fitnah Wahabi karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan yang mengatasnamakan mazhab Syafi'i, padahal akidah Asy'ari bertasawuf. Jemaah sekalian, kitab beliau ini sudah banyak dibantah oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Banyak sekali bantahan-bantahan kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi silahkan cari kitab-kitab bantahan para ulama. Bahwa apa yang menjadi tuduhan-tuduhan beliau dan juga yang lainnya, banyak yang bersifat dusta, kebohongan. Ada pula yang bersifat menentang kebenaran. Contoh tuduhan dusta itu adalah tuduhan gampang mengkafirkan. Gampang mengkafirkan. Ini termasuk tuduhan dusta yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ketika beliau masih hidup, beliau sudah bantah. Beliau sendiri sudah bantah. Di dalam Risalah ila Ahlil Qasim. Jadi ada surat beliau yang hari ini menjadi sebuah kitab yang disyarah oleh para ulama. Di antaranya ada syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, itu sangat bagus. Yang menjadi syarah akidah ahli sunnati wal jamaah. Padahal hanya sebuah surat. Karena dalam surat itu beliau menerangkan ajaran beliau yang asli. Jadi penduduk Qasim ketika itu, Qasim ini satu wilayah di antara Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang, dan kota Madinah. Jadi kalau kita mau ke kota Madinah, kita bisa melalui Qasim ini, pertengahan dia, antara Riyadh dan kota Madinah. Nah di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri difitnah. Di antara fitnahnya adalah beliau suka mengkafirkan. Maka beliau tulis surat yang berjudul Risalah ila Ahlil Qasim, yang sekarang jadi sebuah kitab. Beliau jelaskan di situ ajaran-ajarannya. Nggak ada sedikit pun, nggak ada satupun yang keluar dari akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak ada satupun yang keluar dari ajaran para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah cuma di kitab ini juga beliau bantah orang yang menuduh beliau suka mengkafirkan. Bahkan kata beliau, saya tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik di kuburan Badawi. Kuburan Badawi itu di Mesir yang mereka anggap dia wali. Kemudian mereka datang ke sana berdoa kepadanya dan mencari berkah di kuburannya. Intinya mereka berbuat syirik. Tapi kata Syekh, saya tidak mengkafirkan mereka. Namun Syekh tegas mengatakan perbuatan mereka syirik. Namun saya tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena ada penghalang dalam pengkafiran terhadap mereka, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Ada uzur karena kebodohan. Dan perlu dipahami jemaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura. Kemudian juga Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili.
guru besar di Universitas Islam Madinah. Adanya uzur bil jahal, uzur karena kebodohan terhadap pelaku syirik, itu disepakati ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Cuma ulama beda pendapat. Siapa yang pantas diberi uzur? Sampai ada yang membahas di zaman ini, masih pantaskah orang diberi uzur di zaman informasi? Ya ulama masih beda pendapat. Tapi adanya uzur bil jahal, ulama nggak beda pendapat. Nah di situ beliau katakan, walaupun saya mengatakan perbuatan mereka syirik, saya tidak mengkafirkan mereka. Apalagi yang nggak berbuat syirik, bagaimana bisa dikafirkan? Jadi ini cuma tuduhan-tuduhan dusta kebanyakan. Seperti tuduhan mengkafirkan. Atau orang yang baca buku beliau, lalu salah paham. Seperti mantan teroris yang katanya sudah bertobat. Dia bilang, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti Nawaqidul Islam, Ad-Durar As-Saniyah, kumpulan buku-buku beliau dan murid-murid beliau, itu yang membuat dia jadi teroris. Sebenarnya bukan buku itu, dia yang salah paham. Faktanya, penulis buku itu dan murid-murid langsungnya, dan murid dari murid-muridnya sampai hari ini, nggak ada yang jadi teroris. Kenapa dia baca buku itu dia jadi teroris? Maka dia yang salah paham. Jadi jemaah sekalian, bedakan antara mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Belum tentu orang yang terjerumus syirik langsung bisa kita vonis kafir. Apalagi yang tidak terjerumus syirik. Bagaimana mungkin kita vonis kafir? Kemudian juga jemaah sekalian, andai dia sudah pantas divonis kafir, yang bertindak kepadanya untuk memberi hukuman fisik, itu bukan hak kita. Itu hak pemerintah. Bukan kita yang mengeksekusi dia, bukan kita yang pasang bom untuk meledakkan dia, tidak. Itu hak pemerintah. Itu pun pemerintah bukan langsung menghukum. Ajak dulu dia bertobat. Ajak dulu dia bertobat. Memang dalam Islam, hukuman bagi orang murtad, hukuman mati. Tapi itu yang melakukannya adalah pemerintah, bukan kita. Tugas kita menasihati, mengajak dia kembali masuk Islam. Pemerintah pun nggak langsung menghukum. Ajak dulu dia bertobat. Jadi, silahkan baca buku-buku para ulama yang membantah kitab-kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini. Dan sebagiannya adalah tuduhan-tuduhan dusta, sebagiannya adalah menentang kebenaran. Namun yang paling penting adalah kita fokus pada dakwah Rasulullah SAW, dakwah tauhid. Nggak usah terlalu mengurus yang beginian. Ini cuma sambil lalu saja. Ya, tonjok sebentar, jalan lagi. Jangan masuk ke dalam ring. Jangan masuk dalam ring tinjunya. Karena ada yang lebih penting kita lakukan, yaitu mendakwahkan tauhid, menyebarkan sunnah. Sebab jemaah sekalian, di mana satu daerah itu lemah, ilmu tersebar di situ, maka syubhat yang akan merajalela. Kalau ilmu mereka kuat, maka walaupun datang berbagai macam syubhat, nggak akan memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. Jadi kalau begitu lebih bagus kita sibuk pada penguatan fondasi daripada kita sibukkan diri dengan membantah setiap orang yang menggonggong. Jadi hal-hal seperti ini jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu difokuskan kita menghadapinya, tapi kita lebih fokus pada penyebaran ilmu. Baik ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu alam. Yang saya dengar tadi, Masya Allah, ada pelajaran bahasa Arab. Nah, ini penting sekali jemaah sekalian. Kita nggak akan bisa mendalami ilmu agama tanpa tahu bahasa Arab. Nggak akan bisa. Kalau belajar begitu saja ya bisa. Tapi kalau mau mendalam ya nggak bisa. Mau belajar usul fikih gimana nggak tahu bahasa Arab? Lebih baik jangan buka-buka usul fikih tanpa tahu bahasa Arab. Percuma. Nggak akan bisa. Ya. Apakah berdosa seorang penuntut ilmu yang belum bisa mengamalkan semua ilmu yang telah ia ketahui? Kalau dia berusaha, tentu dia tidak berdosa. Insya Allah Ta'ala. Dia jujur
dalam hatinya, dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, walaupun sekarang dia belum mampu, maka semoga dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak ada usaha, apalagi mencari-cari alasan-alasan, maka ini yang berbahaya. Jadi hendaklah kita berusaha, jemaah sekalian, dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha, berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi perlu juga ada usaha dari kita. Ini juga termasuk pintu hidayah, usaha dan perjuangan kita. Begitu pula bersungguh-sungguh dalam berdoa, bermohon kepada Allah dengan hati yang bergantung kepadanya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan kepada para ustadz, para pengurus, panitia, DKM, dan kepada semua hadirin wal hadirat atas kesempatan yang diberikan dan bantuan-bantuan selama saya mampir di kota Batam ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang melimpah. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.